time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otopia Indriani Ningsih dengan NIM 2110111188. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti, STMM, selaku dosen mata kuliah Kreativitas dan Berpikir Kritis. Di sini saya akan membuat video terkait resum mata kuliah Kreativitas dan Berpikir Kritis untuk memenuhi tugas akhir saya. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu terkait teknik berpikir yang dapat ditetapkan dalam analisis bisnis, yaitu yang pertama teknik analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu identifikasi kekuatan internal dari bisnis sendiri. Yang kedua weakness atau kelemahan, yaitu temuan kelemahan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga opportunities atau peluang, yaitu analisis peluang eksternal yang ada yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat risk atau ancaman, yaitu tinjauan ancaman yang mungkin dihadapi dari lingkungan luar. Contoh analisis SWOT pada usaha saya atau usaha keluarga saya, yaitu usaha Bandeng Presto Balap, yaitu yang pertama dari kekuatannya sendiri, yaitu produk yang unik, resep dari keluarga, dan pengalaman dalam industri. Yang kedua kelemahan, kemungkinan keterbatasan modal dan distribusi terbatas. Yang ketiga peluang, yaitu permintaan makanan siap saji yang meningkat dan juga potensi ekspansi pasar. Yang keempat ancaman, yaitu persaingan dari produk sejenis dan juga fluktuasi harga bahan baku. Teknik yang kedua yaitu pemetaan pikiran atau mind mapping, yaitu membuat diagram visual untuk mengeksplorasi ide pengembangan bisnis seperti variasi produk baru, strategi pemasaran, peningkatan efisiensi produk, dan juga ekspansi pasar. Teknik yang ketiga yaitu teknik 5W 1H, yaitu metode yang sering digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Yang pertama apa atau what, yaitu untuk produk Bandeng Presto Balap. Yang kedua siapa atau who, yaitu ditargetkan untuk target konsumen. Yang ketiga di mana atau where, ditargetkan untuk lokasi penjualan dan distribusi. Yang keempat when atau kapan, yaitu untuk waktu produksi dan penjualan optimal. Yang kelima mengapa atau why, yaitu untuk alasan konsumen membeli produk ini. Dan yang keenam bagaimana atau how, yaitu untuk cara meningkatkan penjualan dan kualitas. Materi yang kedua akan saya bahas yaitu terkait menerapkan metode berpikir kritis dan mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yaitu yang pertama analisis situasi, yaitu proses sistematis yang digunakan untuk memahami konteks dan kondisi saat ini dari suatu organisasi, proyek, atau strategi, yang tujuannya itu sendiri untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan hasil, serta untuk menemukan peluang dan tantangan yang ada. Contohnya yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan usaha Bandeng Presto Balap. Yang kedua evaluasi peluang dan ancaman eksternal di pasar makanan olahan. Yang kedua pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber termasuk data pasar dan industri, ulasan pelanggan, dan juga informasi kompetitor. Contohnya melakukan riset pasar tentang preferensi konsumen terhadap Bandeng Presto. Yang kedua kumpulkan informasi tentang kompetitor dan tren industri makanan olahan. Yang ketiga evaluasi alternatif, yaitu proses sistematis yang digunakan untuk menilai berbagai pilihan atau alternatif yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Tujuan dari evaluasi ini sendiri yaitu untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya yaitu pertimbangan berbagai strategi pemasaran dan distribusi, dan juga analisis potensi pengembangan produk dan diversifikasi menu. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, yaitu proses yang melibatkan pemilihan satu atau lebih opsi dari beberapa alternatif berdasarkan analisis informasi yang relevan. Proses ini penting dalam manajemen organisasi dan kehidupan sehari-hari. Contohnya pilihan strategi yang paling sesuai dengan sumber daya dan tujuan bisnis. Yang kedua temuan target pasar dan positioning produk yang tepat. Yang kelima implementasi, yaitu tahap di mana rencana, strategi, dan keputusan yang telah dirumuskan ditetapkan dalam praktik. Proses ini melibatkan tindakan konkret untuk mewujudkan ide atau rencana dan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Contohnya susunan rencana aksi detail untuk menjalankan strategi terpilih dan alokasi sumber daya dalam penentuan timeline pelaksanaan. Yang keenam monitoring dan evaluasi, dua komponen penting dalam manajemen
manajemen proyek dan program yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, tetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan strategi. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Dengan menetapkan metode berpikir kritis ini, Anda dapat merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif, adaptif untuk usaha Bandeng Presto Balap. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi untuk bisnis Bandeng Presto Balap itu sendiri, yaitu yang pertama, memahami prinsip-prinsip manajemen inovasi. Manajemen inovasi sendiri itu yaitu proses sistematis untuk mengubah ide menjadi produk atau layanan baru yang bernilai. Dalam konteks bisnis, Bandeng Presto Balap menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membawa bisnis lebih ke level yang lebih tinggi. Contohnya, prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yaitu seperti memahami kebutuhan, yaitu melakukan riset mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, libatkan pelanggan, seperti ajak pelanggan untuk memberikan masukan atau ide-ide baru. Yang ketiga, personalisasi produk, yaitu sesuaikan produk dengan preferensi individu. Yang kedua, dorongan kreativitas. Dorongan kreativitas itu terdiri dari budaya terbuka, seperti menciptakan lingkungan kerja yang mendorong ide-ide baru, brainstorming atau adakan sesi brainstorming secara rutin. Yang ketiga, reward inovasi atau berikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki ide-ide kreatif. Selanjutnya, kelola risiko. Analisis risiko yang dilakukan analisis risiko sebelum melalui proyek inovasi. Yang kedua, prototyping atau membuat prototype untuk menguji ide sebelum investasi besar. Yang ketiga, iterasi atau terus memperbaiki dan mengembangkan produk berdasarkan feedback. Yang keempat, kolaborasi, yaitu yang pertama, tim lintas fungsi, yaitu bentuk tim yang terdiri dari berbagai departemen untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Yang kedua, jaringan eksternal, yaitu jaringan kerjasama dengan pihak eksternal seperti universitas atau startup. Yang kelima, fokus pada nilai, yaitu hitung nilai ROI, hitung return on investment untuk setiap inovasi. Yang kedua, prioritaskan proyek, seperti pilih proyek yang memberikan nilai bisnis yang paling besar. Strategi inovasi untuk bisnis Bandeng Presto Balap seperti yang pertama, inovasi produk, yaitu dari varian rasa, bagi dimana mengembangkan varian rasa yang baru yang unik seperti Bandeng Presto dengan bumbu rempah modern atau rasa fusion. Yang kedua, kemasan, desain kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Yang tiga, ukuran porsi, yaitu tawarkan berbagai ukuran porsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Yang keempat, produk turunan, yaitu ciptakan produk turunan seperti abon bandeng, keripik bandeng atau sambal bandeng. Yang kedua, inovasi proses, yaitu otomatisasi, gunakan teknologi untuk mengoptimaliskan produk produksi. Yang kedua, pengolahan limbah, yaitu kelola limbah produksi secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, standarisasi kualitas, seperti tetapkan standar kualitas yang tinggi untuk setiap produk. Yang selanjutnya yaitu inovasi pemasaran, yang terdiri dari digital marketing, yaitu yang memanfaatkan media sosial, email marketing, dan website untuk menjangkau konsumen. Yang kedua, kerjasama dengan influencer, yaitu jalin kerjasama dengan food blogger atau influencer kuliner. Yang ketiga, event atau ikuti secara dalam pameran atau festival kuliner. Yang keempat yaitu inovasi distribusi, yaitu seperti menggunakan e-commerce untuk melakukan jual produk secara online melalui platform e-commerce. Yang kedua, omni-channel atau integrasikan penjualan online dan offline. Yang ketiga, last mile atau delivery, percepat pengiriman dengan menggunakan layanan pengiriman instan. Contoh implementasinya sendiri pada usaha Bandeng Presto Balap yaitu dengan bumbu rempah modern. Itu materi selanjutnya yaitu mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis berjangka panjang. Rencana aksi sendiri yaitu beberapa ide rencana aksi yang dapat dipertimbangkan untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam usaha Bandeng Presto, yaitu yang pertama, inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru atau mengubah produk yang sudah ada sehingga menjadi lebih menarik, bermanfaat, dan unik bagi konsumen. Variasi rasa yaitu dari kembangkan varian rasa baru yang unik dan menarik seperti Bandeng Presto Balap dengan bumbu rempah khas Nusantara dan perpaduan rasa yang modern. Yang kedua, kemasan, desain kemasan yang lebih menarik dan inovatif, misalnya dengan menggunakan bahan ramah lingkungan atau desain yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, ukuran dan porsi. Tawarkan berbagai ukuran dan porsi untuk banyak kebutuhan yang berbeda seperti
kemasan untuk khusus atau produksi individu. Yang kedua, inovasi proses produksi, yaitu upaya untuk mengubah dan meningkatkan cara untuk produk dibuat. Ini mencakup segala bentuk mulai dari bahan baku yang digunakan, peralatan yang dipakai, hingga langkah-langkah dan proses produksi itu sendiri. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan juga memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Yang terdiri dari efisiensi, yaitu lakukan studi untuk mencari cara meningkatkan efisiensi produksi, misalnya dengan mengadopsi teknologi baru dan menyederhanakan proses produksi. Yang kedua, kualitas, terus meningkatkan kualitas produk dengan melakukan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan produk bahan baku terbaik. Yang ketiga, higienis, yaitu pastikan seluruh proses produksi memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang ketiga, inovasi pemasaran, yaitu penerapan ide-ide baru atau pendekatan yang berbeda dalam strategi pemasaran yang tujuannya adalah untuk membuat produk atau jasa lebih menarik, relevan, dan mengguni pesaing. Dengan kata lain, inovasi pemasaran adalah tantangan menemukan cara-cara untuk menjangkau pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama yaitu digital marketing, yaitu memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, konten marketing, yaitu buat konten menarik seperti resep, tips memasak, atau cerita di balik produk untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, kerjasama, yaitu menjalin kerjasama dengan influencer atau food blogger untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang keempat, event, yaitu ikut serta dalam pameran atau festival. Yang keempat, inovasi distribusi adalah upaya untuk mengubah dan meningkatkan cara untuk suatu produk atau jasa dikirimkan dari produsen ke konsumen. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pemilihan saluran distribusi, metode pengiriman, serta pengelolaan rantai pasok yang tujuannya untuk inovasi distribusi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Yang kelima, pengembangan budaya inovasi, yaitu proses sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja di mana ide baru, pemikiran kreatif, dan eksperimen didukung dan dihargai. Ini adalah tentang mengubah cara berpikir dan berbuat organisasi sehingga inovasi menjadi bagian internal dari setiap aspek bisnis. Contoh implementasinya yaitu membuat program Bandung Presto Kreasi, yaitu mengajak pelanggan untuk berbagi resep atau ide olahan baru menggunakan Bandung Presto. Pentingnya evaluasi. Setelah menerapkan rencana aksi, melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana keberhasilannya, yaitu dengan menggunakan data atau feedback dari pelanggan untuk terus melakukan perbaikan. Yang kelima, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dengan pendekatan kritis yang ditekan dalam bisnis nyata. Evaluasi sendiri yaitu langkah krusial dalam proses inovasi. Setelah menerapkan ide-ide kreatif untuk memecah masalah dalam bisnis Bandung Presto Lab, evaluasi akan membantu kita mengukur sejauh mana inovasi tersebut berhasil, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan, dan juga mengambil langkah-langkah selanjutnya. Serta menerapkan berbagai inovasi pada bisnis Bandung Presto Lab penting untuk melakukan evaluasi berkala, seperti membantu mengukur keberhasilan inovasi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi antara lain penerimaan pasar, kepuasan pelanggan, survei pelanggan,